mereka itu berjalan seperti sudah ada yang mengarahkan. Jadi mereka berjalan berbaris, dan kemudian satu persatu dari mereka ini masuk ke dalam sumur. Nah, beredarlah kabar tentang ini, bahwa makam-makam yang dipindahkan ini ternyata ada 11 makam yang di dalamnya itu nggak ada jenazahnya. Dari situ Pak Sarimin ini semakin yakin 11 orang yang meninggal ini adalah korban pesugihan dari Pak Jais. Dan mereka ini mungkin masih ada di alam lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembala yang bernama Mbak Dani, yang asalnya dari sebuah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Gembala yang bernama Mbak Dani. Jadi sebenarnya ini adalah take kedua kami, karena di take pertama sebenarnya cerita ini sudah rampung, sudah kami ceritakan. Tapi ternyata ada masukan dari Mbak Dani, karena kami di situ menyebutkan nama daerah. Jadi permintaan dari Mbak Dani, kita ini tidak boleh menyebutkan nama daerahnya, karena Mbak Dani masih menjaga privasi orang-orang yang ada di sana lah. Paling tidak cerita ini diharapkan Mbak Dani tidak menyinggung banyak pihak. Jadi Mbak Dani ini ingin membagikan cerita yang dialami oleh bapaknya yang bernama Pak Sarimin. Mbak Dani ini tinggal di sebuah daerah di Klaten, Jawa Tengah. Dan dulu bapaknya Mbak Dani ini asalnya dari sebuah daerah di lereng Gunung Ungaran. Jadi nama beliau adalah Pak Sarimin. Pak Sarimin ini tinggal di sebuah lembah di sana. Kita sebut nama desanya adalah Desa Bawah. Desa Bawah ini ada di sebuah lembah. Dan di desa itu umumnya masyarakatnya ini kehidupannya menengah ke bawah, atau bisa dikatakan pas-pasan lah. Dan Pak Sarimin ini memang dulu dia tinggal di keluarga yang bisa dikatakan miskin. Rumahnya aja hanya terbuat dari anyaman-anyaman bambu. Nah, di lembah ini atau di Desa Bawah ini masyarakatnya nggak banyak. Kalau bisa dikatakan hanya sekitar 60 kakak yang tinggal di sana. Nah, di situ juga ada yang namanya dusun atas. Artinya dusun ini ada di atas bukit. Kehidupan masyarakat di sana ini awalnya normal-normal saja. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh. Sampai suatu ketika
ada beberapa pendatang yang tinggal di sana. Mereka hidup di sana dengan damai dan mendirikan rumah dan kemudian menjalani kehidupan di desa bawah itu. Nah, tiba-tiba suatu ketika ada orang yang bernama Pak Jais. Pak Jais ini tinggal di sana bersama 2 orang anaknya. Anaknya yang pertama itu sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Dia juga tinggal bersama istrinya di rumah itu. Dan usaha Pak Jais ini sehari-hari beliau itu membuat pupuk dan mengepaknya di dalam plastik, kemudian mengirim ke toko-toko pertanian. Tiba-tiba suatu ketika datanglah 2 orang tamu Pak Jais. Mereka datang ke sana nginep sampai 2 hari. Warga di sana juga menyambut dengan baik. Tapi anehnya, tamu Pak Jais ini keluarnya itu selalu di pagi hari. Itu pun keluar hanya sekitar 10 menit. Kemudian mereka masuk lagi ke dalam rumah Pak Jais. Mereka keluar lagi baru di sore hari, itu pun nggak lama, hanya sekitar 5 menit. Dan itu pun mereka hanya jalan-jalan di sekitaran desa, kemudian pulang lagi ke rumah Pak Jais. Nah, beberapa hari setelah itu, barulah warga desa ini tahu bahwa 2 tamu yang datang ke rumah Pak Jais ini ternyata mereka karyawannya Pak Jais. Mereka berdua dipekerjakan di sana. Tugas mereka ya mengepak pupuk-pupuk itu, kemudian beberapa hari sekali mereka mengantar pupuk-pupuk ini ke toko-toko pertanian. Hal itu berjalan sampai sekitar 2 mingguan. Setelah itu tiba-tiba pada satu siang, salah satu karyawan dari Pak Jais ini berangkat mengantarkan pupuk-pupuk menuju ke toko pertanian, dan dia ini nggak balik sampai sore hari. Barulah warga desa ini mendapat kabar dari Pak Jais bahwa salah satu karyawannya ini mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, singkat cerita, salah satu karyawannya ini dipulangkan ke desa asalnya dan dimakamkan di sana. Tinggallah 1 orang karyawan di rumah Pak Jais itu. Nah, ternyata 1 orang karyawan ini juga nggak bertahan lama. Pada satu pagi, Pak Jais ini keluar dari rumah. Pak Jais minta tolong ke warga desa. Beliau bilang bahwa 1 orang karyawannya ini meninggal. Langsunglah semua warga berbondong-bondong ke sana. Dan ketika warga ini tanya ke Pak Jais, ini karyawannya sakit apa, Pak? Pak Jais hanya menjawab, nggak tahu, ini tadi harusnya dia sudah bangun pagi hari, ternyata kok nggak bangun-bangun. Ternyata sudah nggak bernafas. Nah, warga pun nggak ada yang curiga. Singkatnya, 1 orang karyawan ini pun dipulangkan kembali ke desanya dan dimakamkan di sana. Nah, setelah meninggalnya 2 orang karyawan Pak Jais ini, tiba-tiba perekonomian Pak Jais ini berubah secara drastis. Yang awalnya beliau itu hidupnya menengah ke bawah, tiba-tiba rumah Pak Jais ini dibangun lebih besar lagi. Dan beliau membeli beberapa petak sawah, nggak jauh dari sana. Nah, suatu ketika ada warga yang melaporkan, dia ini dapat informasi dari kepala desa yang tinggal di dusun atas. Kepala desa dusun atas ini sempat bilang ke warga dusun bawah, beliau bilang, di tempatmu itu ada beberapa warga yang melakukan pesugihan. Coba kamu infokan, tapi diam-diam, jangan sampai berita ini menyebar kemana-mana. Jadi paling tidak selamatkan keluargamu dulu, supaya kita menanggulangilah, supaya nggak ada korban jiwa di sana. Karena ini pesugihannya luar biasa. Pesugihan yang dilakukan orang-orang ini tumbalnya adalah manusia. Nah, secara langsung ketika warga mendapat informasi ini, mereka semua langsung menaruh curiga kepada Pak Jais. Karena hanya rumah Pak Jais inilah yang dibangun secara mewah, sedangkan rumah-rumah yang lain ini masih dalam keadaan yang bisa dikatakan sangat sederhana sekali. Nah, berjalannya waktu, nggak sampai 1 bulan setelah 2 orang karyawan Pak Jais ini meninggal, Pak Jais itu pergi menuju ke satu tempat. Hal itu dilakukan Pak Jais sekitar 2 harian. Setelah 2 hari pergi, Pak Jais ini pulang ke rumah bersama 11 orang. Nah, orang-orang ini usianya rata-rata sekitar 20 tahun sampai 25 tahun lah. Jumlahnya 11 orang dan laki-laki semua.
Barulah warga desa ini tahu ternyata 11 orang ini dijemput Pak Jais dari sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Mereka ini sengaja akan dipekerjakan di rumah Pak Jais. Yang jadi pertanyaan warga desa waktu itu, kenapa ya Pak Jais ini kok nggak ngajak orang-orang di sekitar sini saja, padahal orang-orang di sini ini juga butuh pekerjaan. Mereka taraf hidupnya ini masih menengah ke bawah. Kenapa kok Pak Jais mengutamakan orang lain, apalagi desanya ini sangat jauh dari desa mereka. Tapi hal itu kemudian nggak dijadikan masalah oleh orang-orang, ya sudahlah. Nah, singkat cerita, 11 orang yang dipekerjakan Pak Jais ini mulai beraktivitas di sana. Pekerjaan mereka ini nggak banyak, masih sama seperti 2 orang karyawan yang sebelumnya. Mereka mengepak pupuk-pupuk dan beberapa di antaranya mengantar ke toko-toko pertanian. Sekitar 3 bulan mereka kerja di sana. Pada satu kesempatan, Pak Jais ini mengajak seluruh karyawannya ini untuk berwisata. Nah, yang didengar oleh warga, Pak Jais ini mengajak mereka menuju ke wisata Dieng. Mereka berangkat beramai-ramai, Pak Jais bersama keluarga dan anaknya itu naik mobil pribadi, sedangkan ke-11 karyawannya itu naik mobil yang waktu itu mobil berjenis Colt yang bisa menampung sekitar 12-13 orang. Mereka semua masuk ke sana, jadi total di dalam mobil itu ada 12 orang termasuk supirnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju ke Dieng. Sekitar 2 hari rumah Pak Jais ini sepi. Nah, sekitar 2 harian itu, ada beberapa warga ini yang sempat ketakutan ketika melewati rumah Pak Jais. Karena waktu itu beliau mengaku, ketika beliau ini melewati depan rumah Pak Jais, beliau melihat ada sosok tinggi besar hitam. Dan si sosok hitam ini, dia itu duduk-duduk di lantai 2. Nah, sosok hitam ini bukan seperti manusia karena sosoknya itu benar-benar besar. Sampai-sampai satu warga ini ketakutan. Keesokan harinya menyebarlah cerita ini. Tapi nggak sampai lama cerita ini menyebar, Pak Jais ini datang membawa kabar duka bahwa pada saat mereka berwisata ke Dieng, 2 mobil ini mengalami kecelakaan dan mobil Pak Jais dan keluarga itu sempat terperosok dan hampir masuk jurang. Tapi ternyata mobil yang ditumpangi karyawannya yang 11 orang itu sudah terlanjur masuk ke jurang dan ke-12 orang yang ada di mobil ini semuanya tewas. Nah, akhirnya berita ini didengar oleh warga desa, mereka semua ikut berduka tentu. Nah, beberapa di antara warga desa ini bahkan sempat mengantar 11 korban menuju ke desa asalnya di sebuah desa di Jawa Tengah. Menurut warga sekitar, Pak Jais ini membeli sebuah tanah di desa asal karyawannya itu untuk dijadikan pemakaman 11 orang karyawannya di sana. Singkat cerita, setelah 11 orang karyawannya ini dimakamkan, Pak Jais kembali pulang ke rumah. Beliau melakukan aktivitas lagi dan mulai mencari karyawan lagi. Tapi dalam rentan waktu 2 bulan setelah meninggalnya 11 karyawan ini, Pak Jais belum juga mendapatkan karyawan baru. Tapi yang terjadi, Pak Jais ini pendapatannya semakin banyak. Yang didengar oleh warga, Pak Jais ini bahkan membeli beberapa hektar sawah. Dan itu sudah diketahui oleh warga semua. Jadi kekayaan Pak Jais ini tiba-tiba meningkat drastis lagi. Nah, sampai pada satu ketika, di satu pagi, hujan ini turun dengan derasnya. Hujan ini nggak berhenti-berhenti sampai sore hari, disertai juga dengan angin yang kencang dan juga suara gemuruh petir yang terus menyambar-nyambar. Malam itu, Pak Sarimin ini ada di rumah. Beliau bersama istrinya ini membuat nasi jagung di rumah untuk persiapan makan malam. Sedangkan di luar itu masih hujan. Hujan masih turun dengan derasnya. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu, Pak Sarimin dan keluarga ini mendengar ada suara benda keras yang jatuh. Duak! Nah, dari situlah Pak Sarimin langsung ngajak seluruh keluarganya ini keluar. Begitu mereka keluar dari rumah, tiba-tiba semua orang yang ada di sana ini juga ikut-ikutan keluar rumah. Mereka bahkan teriak-teriak, "Lawas, longsor, longsor, longsor." Mereka semua teriak, "Longsor, longsor."
Nah, di situ Pak Sarimin ini sempat melihat sekilas beberapa rumah warga di sana ini sudah tertimbun tanah longsor. Jadi dari situ karena Pak Sarimin ini kebingungan, dia harus lari kemana. Ada satu warga yang teriak-teriak, "Pak, munggah ndukur, Pak, munggah ndukur, munggah ndukur." Artinya satu orang ini menyuruh semua warga untuk naik ke dusun atas. Akhirnya mereka semua pun naik. Begitu Pak Sarimin dan istri ini sampai di atas, Pak Sarimin melihat desa yang dulu ditempati ini sudah rata dengan tanah. Di situ Pak Sarimin dan warga di sana ini juga melihat rumah Pak Jais ini sudah rata dengan tanah. Jadi bisa dipastikan Pak Jais dan keluarga ini sudah meninggal di tempat. Nah, keesokan harinya ada evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan ternyata hanya ada sekitar 3 orang yang berhasil diselamatkan. Sementara yang lain ini sudah meninggal di tempat. Dan sekalipun itu, Pak Jais dan istrinya ini ternyata sudah dipastikan juga tertimbun tanah longsor dan meninggal di sana. Nah, setelah kejadian itu, Pak Sarimin ini tinggal di dusun atas. Dia memulai kehidupan yang baru, dia mulai membuka ladang baru dan ikut ke juragan-juragan yang baru. Dan nggak lama setelah itu, sekitar 3 tahunan setelah kejadian itu, Pak Sarimin dan istri ini memutuskan untuk pindah di sebuah daerah di Klaten. Nah, kenapa Pak Sarimin ini pindah di dusun yang ada di Klaten ini? Karena dusun tersebut adalah dusun asal istrinya. Di sanalah kemudian Pak Sarimin ikut bantu mertuanya ke sawah dan juga ke ladang. Nah, nggak lama setelah mereka ini tinggal di Klaten itu, istri Pak Sarimin ini mengandung anak yang kedua. Dan selang 1 tahun setelah itu, istri Pak Sarimin mengandung lagi anak yang ketiga. Dan Mbak Dani inilah anak ketiga dari Mbak Sarimin itu. Nah, singkatnya, mereka hidup di Klaten dengan damai sejahtera sampai bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba di satu malam, Pak Sarimin ini mimpi. Dia itu berada di sebuah bukit. Bukitnya ini luas, tapi suasana waktu itu gelap sekali. Nggak ada penerangan satupun. Dari kejauhan, Pak Sarimin ini bisa melihat ada orang yang berjalan dengan cara berbaris dari kejauhan. Tiba-tiba orang-orang ini berjalan mendekat ke arah Pak Sarimin dan lewat di depan Pak Sarimin persis. Nah, anehnya wajah-wajah mereka ini, wajahnya itu pucat-pucat semua. Dan mereka ini ketika berjalan persis di depan Pak Sarimin, mereka berhenti, terus menghadap ke arah Pak Sarimin. Disinilah Pak Sarimin melihat jelas wajah dari mereka ini pucat semua. Nah, setelah itu salah satu dari mereka ini bilang ke Pak Sarimin, "Bapak ndak ingat saya yang dulu kerja di rumah Pak Jais. Kami semua ini belum meninggal loh Pak. Kami ini ada di suatu tempat. Kami ndak tahu ini di mana. Coba Bapak lihat, kami ada berapa orang." Nah, di situ Pak Sarimin ini bahkan sempat menghitung, dan ternyata jumlahnya ada 11 orang. Akhirnya dari situ Pak Sarimin ini kebangun dari tidurnya. Dia cerita ke istrinya tentang mimpinya itu. Yang membuat Pak Sarimin ini heran. Tragedi ini sudah berlalu sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Sarimin ini bertanya-tanya. Selang beberapa hari kemudian, Pak Sarimin mimpi lagi di tempat yang sama. Dia ada di sebuah bukit dan suasananya masih gelap. Gak lama setelah itu, Pak Sarimin jalan memasuki hutan. Sebelum sampai ke pintu hutan, hujan ini turun dengan deras sekali, disertai dengan gemuruh guntur. Nah, beliau ini noleh ke belakang. Ternyata di belakang Pak Sarimin, ini ada 11 orang yang mengikuti Pak Sarimin ini jalan. Terus Pak Sarimin tanya, "Loh, kalian kenapa kok ngikutin saya? Saya ini aja nggak tahu mau kemana. Saya ini tersesat." Pak Sarimin ngomong seperti itu. Tapi 11 orang ini yang wajahnya pucat-pucat semua, mereka ini nggak menjawab sama sekali. Akhirnya Pak Sarimin terus jalan memasuki hutan. Sampai di tengah hutan, 11 orang ini masih ngikuti Pak Sarimin. Dari situlah akhirnya Pak Sarimin ini ketakutan. Karena 11 orang ini wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat dan aneh. Dan salah satu dari mereka, dari mulutnya itu mengeluarkan darah. Nah, karena Pak Sarimin ini takut, beliau lari dan akhirnya beliau kebangun dari tidurnya itu. Lagi-lagi mimpinya ini diceritakan ke istrinya. Bahkan sampai pada waktu itu Pak Sarimin ini sempat nggak nyaman
Setiap kali beliau mau tidur, beliau selalu bilang ke istrinya, "Bu, aku kok takut ya mau tidur ya." "Kenapa, Pak?" "Aku takut mimpi yang kayak gitu-gitu lagi. Ini 11 orang ini kok ngikutin aku terus." "Sudah, Bapak baca doa." Istri Pak Sarimin ngomong seperti itu. Akhirnya Pak Sarimin ini pun baca doa sebisanya. Beliau pun tidur. Nah, ternyata Pak Sarimin ini mimpi hal yang sama lagi. Dia ketemu dengan 11 orang ini. Jadi Pak Sarimin ini berdiri di tengah-tengah lingkaran, di mana yang melingkari Pak Sarimin ini adalah 11 orang korban yang tewas itu. Jadi di situ Pak Sarimin ini ketakutan. "Kalian kok ganggu saya? Saya ini salah apa? Saya salah apa?" Tiba-tiba Pak Sarimin ini dengar, "Pak, kami ini belum mati, Pak. Kami ini tumbal pesugihannya Pak Jais." Lah Pak Sarimin ini mencari, ini siapa yang ngomong? 11 orang ini nggak ada yang ngomong, tapi Pak Sarimin itu dengar jelas suara itu. Siapa tadi yang ngomong? Nggak ada yang ngomong sama sekali. Mulut mereka itu tertutup. Dan wajah mereka pucat. Matanya memandang fokus ke arah Pak Sarimin ini. Pak Sarimin ini bingung. Nah, sekali lagi beliau mendengar ada suara. "Pak, kami ini belum mati, Pak. Kami nggak tahu ada di mana ini. Tolong kami, Pak. Kami kangen sama keluarga kami. Tolong, Pak." Nah, Pak Sarimin juga bingung. Akhirnya Pak Sarimin ini nutup mata. Beliau itu jongkok sambil teriak-teriak, "Ampun, ampun, jangan ganggu saya." Akhirnya Pak Sarimin kebangun. Lagi-lagi istrinya tanya, "Bapak mimpi yang aneh-aneh lagi?" "Iya, Bu. Sudah, Bu, aku nggak mau tidur, Bu." Akhirnya dari situ Pak Sarimin nggak tidur lagi. Nah, malam selanjutnya, Pak Sarimin ini masih terjaga. Sampai jam 12 malam, beliau masih belum berani tidur. Karena dia takut, kalau dia tidur, dia akan mimpi hal yang seperti ini lagi. Jadi di situ Pak Sarimin ini hanya duduk-duduk. Sesekali beliau keluar rumah, beliau ngerokok sambil ngelihat suasana di luar. Sekitar jam 1:30 malam, istri Pak Sarimin bilang, "Pak, ayo tidur aja sudah. Sudah, Bapak berpikir yang baik-baik. Bapak berpikir sesuatu yang menyenangkan. Jangan ingat-ingat kejadian itu lagi. Supaya Bapak nanti mimpi juga mimpi yang baik." Terus Pak Sarimin ini menjelaskan, "Ya, Bu, aku ini sudah berusaha. Tapi gimana lagi, kok aku selalu mimpi ditemui 11 orang ini. Sudahlah, ayo sama Ibu, ayo." Masuklah Pak Sarimin dalam kamar. Sebenarnya beliau ini sudah ngantuk. Dia nahan rasa ngantuknya itu. Jadi begitu Pak Sarimin masuk kamar, beliau langsung tidur. Gak butuh waktu lama, Pak Sarimin ada di suatu tempat. Dia ini berada di sebuah bukit lagi. Tapi bukit ini kanan kiri jurang, sudah nggak ada tempat untuk berjalan. Jadi waktu itu Pak Sarimin ini bingung, ini aku harus kemana? Dan nggak jauh dari sana, Pak Sarimin bisa melihat di area lembah itu ada sebuah rumah. Rumah ini berdiri sendiri, ukurannya besar dan mewah. Nah, dari kejauhan karena suasananya ini gelap, Pak Sarimin nggak bisa memastikan ini rumah siapa di lembah itu. Tiba-tiba dari rumah itu keluar 11 orang. Nah, 11 orang ini posisi tangannya itu semuanya terikat ke belakang. Mereka itu berjalan seperti sudah ada yang mengarahkan. Jadi mereka berjalan berbaris dan kemudian satu persatu dari mereka ini masuk ke dalam sumur. Nah, kejadian inilah yang membuat Pak Sarimin itu deg-degan sampai badannya ini gemetaran melihat pemandangan yang seperti itu. Sampai orang yang terakhir, orang yang ke-11 ini masuk dalam sumur. Kemudian dari belakang ada sosok laki-laki yang keluar. Tiba-tiba laki-laki ini wajahnya itu tersorot dengan cahaya dan Pak Sarimin bisa melihat jelas orang yang tersorot cahaya ini adalah Pak Jais. Dan disitulah Pak Jais ini memandang ke arah Pak Sarimin yang posisi Pak Sarimin ada di atas bukit. Sosok Pak Jais ini ketawa dan ketawanya ini aneh. Seolah tertawanya Pak Jais ini menertawakan Pak Sarimin. Dari situlah Pak Sarimin ini teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Akhirnya Pak Sarimin ini dibangunkan oleh istrinya. Pak, bangun, Pak, bangun, Pak." Begitu Pak Sarimin ini bangun, beliau ngomong lagi ke istrinya, "Aduh, Bu, aku mimpi aneh-aneh lagi, Bu. Aku ketemu 11 orang ini lagi, Bu. Ini pasti ada apa-apa, Bu. Pasti ada apa-apa." Nah, karena kegelisahan-kegelisahan inilah, istri dari Pak Sarimin ini bilang, "Pak, ayo Pak, kita kembali ke dusun atas saja. Siapa tahu ada orang yang tahu tentang tragedi ini. Sebenarnya gimana ceritanya?"
Nah, setelah 1 minggu kemudian, Pak Sarimin dan istri memutuskan untuk menuju ke dusun atas. Di situ Pak Sarimin langsung menemui kepala desa. Nah, kepala desa ini mendengar cerita Pak Sarimin semua, termasuk cerita tentang mimpi yang dialami oleh Pak Sarimin. Terus Bapak kepala desa ini yang waktu itu usianya sudah sepuh sekali, beliau cuma bilang, "Min, dulu itu aku sempat cerita ke beberapa warga dusun bawah. Aku sudah sering mengingatkan, ada warga di dusun bawah ini yang menggunakan pesugihan. Dan tumbalnya ini tumbal manusia. Aku bahkan sempat mewanti-wanti, jangan sampai warga dusun bawah ini jadi tumbalnya." Jadi apa yang dialami oleh 11 orang karyawan Pak Jais itu, memang mereka ini sengaja ditumbalkan oleh Pak Jais. Lah disitulah Pak Sarimin ini kaget. Masa iya Pak kejadiannya seperti itu? Loh kamu ini gimana? Kamu tinggal di sini ini lama. Bahkan kejadian longsor yang dialami oleh warga desa bawah ini erat hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan Pak Jais. Semua ini ada hubungannya. Aku merasa bahwa waktu itu Pak Jais ini sudah nggak berhasil lagi memberikan tumbalnya. Inilah yang membuat danyang-danyang ini marah dan kemudian menghancurkan desa bawah dengan cara melongsorkan desa itu. Pak Sarimin ini bahkan baru mendengar cerita itu dari Bapak Kepala Desa. Padahal menurut Pak Kepala Desa, warga desa bawah ini sudah diingatkan dari dulu. Bahkan jauh sebelum desa bawah ini ditimbun tanah longsor. Jadi ketika Pak Sarimin ini pulang ke Klaten, beliau ini ngomong ke istrinya, "Kok bisa ya Bu, Pak Jais ini begitu tega sama karyawannya?" Terus yang membuat mereka berdua, Pak Sarimin dan istri ini juga merasa heran. Kenapa ya? Kok kita ini sampai nggak tahu berita soal ini? Padahal menurut Bapak Kepala Desa yang tinggal di dusun atas itu, Bapak Kepala Desa ini sudah mengingatkan warga dusun bawah. Tapi kenapa menurut Pak Sarimin ini kok dia ini sampai nggak tahu info soal ini? Nah akhirnya beberapa waktu setelah itu, Pak Sarimin mimpi lagi bertemu dengan 11 korban yang tewas itu. Kali ini ada salah satu dari mereka ini yang angkat bicara. Jadi dalam mimpi itu Pak Sarimin ini ditemui 11 orang ini. Salah satu dari mereka ini ngomong, "Pak, tolong kami Pak. Kami ini nggak tahu ada di mana. Di sini ini kami tersiksa. Ini bukan alam kami. Kami nggak tahu ada di mana. Tolong kami Pak, tolong kami." Terus seperti itu. Dan mimpi yang dialami Pak Sarimin ini dialami oleh beliau hampir 5 tahunan lebih. Jadi sekitar 3 hari sekali atau 5 hari sekali Pak Sarimin sering mengalami mimpi ini. Dan mimpi ini terjadi sekitar 5 tahunan. Bahkan sampai 5 tahun itu Pak Sarimin ini belum tahu arti dari mimpi ini apa. Dan suatu ketika di sebuah daerah di Jawa Tengah akan dibangun sebuah jalan tol. Pembangunan jalan tol ini terpaksa harus memindahkan makam ke suatu tempat yang lain. Nah, beredarlah kabar tentang ini, bahwa makam-makam yang dipindahkan ini ternyata ada 11 makam yang di dalamnya itu nggak ada jenazahnya. Nah, berita ini pun menyebar sampai ke telinga Pak Sarimin. Tentu langsung Pak Sarimin ini penasaran. "Bu, ayo kita ke sana, kita sempatkan ke sana. Aku pengen tahu. Jangan-jangan 11 makam yang nggak ada jenazahnya ini adalah korban dari pesugihan Pak Jais waktu itu." Jadi langsung hari itu juga Pak Sarimin bersama istrinya dan 1 orang anaknya Pak Sarimin yang nomor pertama menuju ke sebuah desa ini. Memang di sana ada sebuah jalan tol yang baru saja dibangun dan makam-makam ini baru saja dipindahkan. Langsung Pak Sarimin ini mencari warga sekitar. Beliau ingin tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ada beberapa warga yang menjelaskan ke Pak Sarimin, beliau sendiri bukan warga asli sana. Beliau hanya menyaksikan ketika pemindahan jenazah-jenazah ini dan 11 makam itu memang tidak ada jenazahnya. Sampai pada akhirnya Pak Sarimin ini tanya, "Saya ingin tahu, ini keluarga yang masih tinggal di sini ini siapa? Keluarga korban." Diantarkanlah Pak Sarimin menuju ke satu rumah. Di situ ada seorang ibu-ibu. Dan Pak Sarimin langsung tanya, "Ini yang dimakamkan di sini ini dulu pernah nggak kerja di suatu tempat?" Nah, ibu-ibu ini menjelaskan, "Pernah Pak, ini adik saya ini dulu pernah kerja di suatu tempat. Terus katanya
mereka itu rekreasi, katanya ke Dieng atau apa, terus kecelakaan. Akhirnya ya 11 orang ini dimakamkan di sini. Ini 11 orang semua ini warga desa sini semua bertetangga. Akhirnya dari situ Pak Sarimin ini langsung menyangkut pautkan hal ini dengan pesugihan Pak Cais. Berarti benar 11 orang yang dimakamkan di sini ini adalah tumbal pesugihan dari Pak Cais. Nah, belum sampai di situ Pak Sarimin tanya lagi, Bu, mohon maaf, ini ketika dimakamkan ini, orang-orang ini kan jenazahnya tentu ada. Yo ada toh Pak, wong saya itu ikut mengantarkan jenazah adik saya. Terus kok tiba-tiba ketika makam ini dipindah kok nggak ada, gimana ceritanya? Yo nggak tahu Pak, mungkin ada hewan buas yang sempat ngambil jenazahnya. Sudahlah Pak, kami sudah ikhlas soal itu. Nah, Pak Sarimin nggak mau terlalu masuk lagi. Setelah itu Pak Sarimin bilang ke istrinya, ya sudah Bu, ayo pulang Bu. Nah, ketika sampai di rumah, Pak Sarimin ini langsung tersadar. Berarti mimpi yang dialami Pak Sarimin dalam rentan waktu 5 tahun itu, beliau mimpi hal yang sama, selalu dihantui sosok 11 orang ini. Pak Sarimin akhirnya jadi yakin, 11 orang yang meninggal, ini adalah korban pesugihan dari Pak Cais. Dan mereka ini mungkin masih ada di alam lain, entah di alam apa. Jadi pada akhirnya, Pak Sarimin ini terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan pada akhirnya, Pak Sarimin ini mengalami mimpi ini lagi. Dia bertemu dengan 11 orang ini, dan Pak Sarimin mulai ngomong. Beliau ini ngomong bahwa jenazah kalian ini nggak ada, kalian ini sebenarnya ada di mana? Terus mereka ini bilang, kami tidak tahu Pak ada di mana Pak. Yang jelas kami tidak bisa keluar. Kami ini di sini tersiksa, benar-benar tersiksa. Nah, di mimpinya itu bahkan Pak Sarimin ini ikut meneteskan air mata. Karena Pak Sarimin bisa merasakan gimana rasanya seperti kalian. Dan di satu sisi lain, Pak Sarimin juga nggak bisa menolong. Akhirnya beliau terbangun dari tidurnya. Beliau ditanya lagi oleh istrinya, Bapak mimpi yang sama lagi ya? Iya Bu. Bapak mimpi lagi ketemu 11 orang ini. Sudahlah Pak, kita cuma bisa mendoakan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau apa lagi? Toh keluarga mereka sudah mengikhlaskan. Di situ akhirnya Pak Sarimin memikirkan hal ini. Iya juga ya. Toh juga keluarganya sudah mengikhlaskan. Akhirnya pada satu kesempatan, Pak Sarimin ini ngomong ke beberapa saudara-saudaranya. Dia ceritakan mimpinya itu, dan saudara-saudaranya ini bilang, ya wis toh, Mas, kowe dongakno wae wong-wong iku, kamu doakan saja yang terbaik. Siapa tahu setiap malam sebelum kamu tidur, kamu kirimkan doa ke mereka, siapa tahu mereka nggak akan datang lagi ke mimpimu. Nah, mulai sejak saat itu, setiap kali Pak Sarimin ini mau tidur, Pak Sarimin meniatkan untuk mengirimkan doa kepada 11 orang ini. Harapan Pak Sarimin supaya mereka ini bisa kembali ke alam nyata. Atau paling tidak, supaya mereka ini bisa diterima di sisi Tuhan. Nah, inilah doa yang terus dipanjatkan Pak Sarimin. Dan ini dilakukan terus-menerus sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Dan pada satu ketika, benar-benar Pak Sarimin ini sudah nggak bertemu lagi dengan 11 orang ini. Sampai kemudian di sekitaran tahun 2019 di bulan Agustus, Pak Sarimin ini mengembuskan nafas terakhirnya dan beliau dimakamkan di sebuah pemakaman desa yang ada di Klaten. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mbak Dani kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia surga, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Nan ku harap senyum gelak senda gurau, duduk bersanding dekat di atas tembok, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hati